Negara santuy. Pada awalnya, surga bagi para bajak laut dan tradisi tersebut masih berlanjut hingga saat ini. Negara yang terdiri dari pulau besar yaitu Pulau Timur dan Pulau Barat. Karena letaknya yang dikelilingi lautan, membuatnya menjadi negara yang tidak padat penduduk. Keanekaragaman hayatinya yang melimpah menjadikan negara ini nyaman untuk ditempati dan ditinggali. Dengan iklim bahari yang sedang, sebagian besar daratannya tertutupi oleh hutan. Banyak masyarakat yang memilih negara ini untuk bersantai hingga menghabiskan hari tuanya sesuai dengan nama negara ini. Presiden Riyandi terpilih menjadi kepala negara saat ini. Rudi Hidayat terpilih sebagai wakil negara dan beberapa menteri yang ditunjuk seperti Safa Buana Ramadhani sebagai Menteri Politik Hukum dan HAM, Ervin Fahri sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Ekonomi Keuangan dan Industri Rizky Permana, Sekretaris Negara Andi Muhammad Hussein dan rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Hussein Mazairi akan mempresentasikan tentang Erving Goffman. Nah, PPT ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan ada Riyandi, Ervin Fahri, Rizky Permana Putra, Naval Albani, Andi Muhammad Hussein Mazairi, Safa Buana Ramadhani, Rudi Hidayat, Anan Raihan, dan Al-Fatah Fajar Nurrohman. Nah, ada 5 poin nih tentang Erving Goffman. Yang poin yang pertama itu seorang sosiolog dan dipandang sebagai tokoh kultus dalam teori-teori sosiologi. Yang kedua, beliau lahir pada tanggal 11 Juni 1922 di Alberta, Kanada, meninggal di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat pada 19 November tahun 1982 di usianya yang ke-60 tahun. Dan di poin yang ketiga mengenai pendidikan beliau, yang pertama beliau mengambil pendidikan di Universitas Manitoba, Universitas Toronto, dan Universitas Chicago di Meksiko.
Dan di poin yang keempat, beliau itu dikenal sebagai anggota aliran Chicago dan sebagai teoritis interaksionisme simbolis. Yang kelima, salah satu teori dari beliau adalah teori dramaturgi dalam bukunya The Presentation of Self in Everyday Life, pertunjukan diri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, monggo selanjutnya dilanjut. Terima kasih. Teori dramaturgi The Presentation of Self in Everyday Life, pertunjukan diri dalam kehidupan sehari-hari. Teori dramaturgi 1. Sebuah perspektif sosiologi yang menitikberatkan pada manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Irving Goffman melalui teori ini mencoba untuk membandingkan dunia manusia dengan dunia teater serta menggambarkan perbandingan antara manusia di kehidupan nyata dengan para pemeran di atas panggung. 2. Teori ini seringkali tumpang tindih dengan teori komunikasi sosial. Teori ini juga mengeksplorasi bentukan diri sosial, hubungan, dan kenyataan sosial melalui penggunaan bahasa dan interaksi secara mikroanalisis, dan mengasumsikan bahwa identitas disajikan kepada suatu khalayak pada suatu kejadian tertentu dan di tempat tertentu. Kemudian poin ketiga, aspek penting dalam teori dramaturgi dalam konteks komunikasi adalah konsep khalayak dan hubungan antara individu dengan khalayak dalam suatu waktu dan tempat tertentu. Dan yang terakhir, poin keempat, dalam teori dramaturgi kita dapat melihat dua elemen sekaligus, yaitu pengelolaan kesan atau impression management dan cermin diri, looking glass self. Selanjutnya, esensi teori dramaturgi. Teori dramaturgi menganalisis tentang interaksi sosial sebagai suatu pertunjukan teatrikal. Peran yang manusia mainkan adalah suatu bentuk citra atau bayangan yang ingin diwujudkan oleh masing-masing individu dengan skrip sebagai sebuah isi yang dikomunikasikan kepada khalayak. Adapun tujuan pertunjukannya adalah untuk membuat khalayak percaya terhadap apa yang disajikan. Menurut Irving Goffman, setiap individu membuat keputusan untuk mempresentasikan dirinya melalui pengelolaan kesan dan melanjutkan pertunjukannya untuk memastikan bahwa citra atau bayangan tersebut terbentuk. Dua esensi dalam teori dramaturgi. Yang pertama adalah depan panggung atau front stage, dan yang kedua adalah belakang panggung atau backstage. Ketika dalam situasi interaksi tatap muka, kedua konsep ini saling terhubung satu sama lain, tetapi berada pada dua wilayah yang berbeda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang depan panggung atau backstage. Dalam berinteraksi dengan orang lain, kita akan memberikan penilaian terhadap orang tersebut berdasarkan berbagai petunjuk yang orang lain berikan. Begitu juga sebaliknya. Berdasarkan penilaian itulah kita memperlakukan orang lain atau sebaliknya. Dengan kata lain, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka secara sengaja kita akan menampilkan diri kita sebagaimana yang kita inginkan. Kemudian, hal-hal yang dapat kita gunakan untuk menampilkan diri kita di hadapan orang lain disebut dengan front yang terdiri dari panggung, penampilan, dan gaya bertingkah laku.
Selanjutnya adalah karya-karya Erving Goffman. Sepanjang karirnya sebagai sosiolog, Erving Goffman telah banyak menghasilkan tulisan, baik buku maupun artikel ilmiah. Pada tahun 1956, Erving Goffman menulis buku dengan judul The Presentation of Self in Everyday Life yang diterbitkan oleh University of Edinburgh dalam seriesnya Monograph Social Science Research Center, University of Edinburgh. Kemudian pada tahun 1961, beliau menulis buku dengan judul Encounters, Two Studies in the Sociology of Interaction yang diterbitkan oleh Bob Merrill. Pada tahun yang sama, Erving Goffman menulis buku dengan judul Asylums, Essay on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates yang diterbitkan oleh Encher Books pada tahun 1961 dan Doubleday pada tahun 1990 di New York. Kemudian pada tahun 1963, Erving Goffman menulis buku dengan judul Stigma, Notes on the Management of Spoiled Identity yang diterbitkan oleh Prentice Hall. Dan di tahun yang sama juga, beliau menulis buku dengan judul Behavior in Public Place, Notes on the Social Organization of Gatherings yang diterbitkan oleh Free Press of Glencoe. Pada tahun 1967, Erving Goffman meluncurkan karya yang berjudul Interaction Ritual, Essay on Face-to-Face Behavior Doubleday. Pada 1969 ada Strategic Interaction, dan pada 1971 ada Relation in Public, Micro-Studies of the Public Order. Pada 1974 ada Frame Analysis, Essay on the Organization of Experience. Pada tahun 1979, Erving Goffman meluncurkan karya yang berjudul Gender Advertisement. Pada 1981 ada Form of Talk, dan pada 1997 ada The Goffman Reader. Baik, jadi kesimpulannya ialah Erving Goffman merupakan seorang sosiolog dan dipandang juga sebagai tokoh kultus dalam teori-teori sosiologi. Selain itu, ia juga dikenal sebagai anggota aliran Chicago karena ia juga pernah mengenyam pendidikan di Chicago University dan juga sebagai teoritis interaksionisme simbolis. Nah, selain sebagai sosiolog terkemuka, Erving Goffman juga banyak menghasilkan karya-karya, baik itu berupa buku ataupun artikel ilmiah yang banyak sekali dijadikan rujukan. Bahkan melalui bukunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life, atau dalam bahasa Indonesianya, pertunjukan diri dalam kehidupan sehari-hari, ada teori yang sangat populer dan terkemuka dan dijadikan bahan diskusi terutama di kalangan akademisi, yaitu teori dramaturgi. Nah, kaitannya dengan ilmu komunikasi, terdapat aspek penting dalam teori dramaturgi ini, yaitu konsep halayak dan hubungan antara individu
dengan halayak dalam suatu waktu dan tempat tertentu. Kemudian, teori dramaturgi juga menganalisis interaksi sosial sebagai suatu pertunjukan teatrikal. Selain itu, terdapat dua esensi yang ada dalam teori dramaturgi tersebut. Pertama, front stage atau depan panggung, dan yang kedua adalah backstage atau belakang panggung. Nah, dari kedua konsep ini saling berhubungan satu sama lain ketika dalam situasi interaksi tatap muka, tetapi berbeda pada dua wilayah yang berbeda. Nah, mungkin itu penyampaian dari kelompok 4 terkait biografi dari seorang Erving Goffman, seorang sosiolog. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian atau penjelasan yang kurang jelas atau banyak yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.